Jadi dino iki aku ketekanan kanca-kanca sing memang tekan masalah game. Aku pengen takok. Game iki ono duit apa ora sih rek? Aku nek game, iki nek game kabeh. Emang ono duit e. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana ambek aku Dadi Wahyucan. Ya poti lagi. Wis ruwet tuh. Lek ruwet memang di channelku iki ngen paling ruwet. Alhamdulillah dina iki aku ketemu bolo lawas. Iki sakjane reunian iki. Reunian plus konco. Aku biyen sekolah bareng. Kini ono koncoku, arek kabeh sing metelu kabeh iki, sing metelu Malang kabeh. Aku enggak. Enggak. Besok daftar. Nanti iki tak kenal lo siji-siji dhisik. Iki Mas Amri. Mas Amri iki ono di komunitas GDM. GDM, Ketua Game Developer Malang. Game Developer Malang, ketua. Kemudian ono boloku iki Gunawan. Kedatangan tamu Jakarta. Tekan Ciayu. Divisi apa? Departemen? Dari Games. Ciayu Games. Ciayu Games, bagian project General Manager. General Manager. Iki Dani Ahmad Ahdani kan. Rahmat Adani. Rahmat Ahdani. Iki di divisi Aku ngewangi DE. di bisnis. Aku bisnis. Di bagian bisnis. Lagi boloku bangsa cici. Nanti kan aku anak jenenge 3 bangsat. Ini salah satu bangsat satunya adalah Sasa. Ngomongnya Instagramnya? Instagramku. Instagram 030079 03 0079 0079 A R. Nah, dulu. Gunawan? Instagramku saya tak perlu Lali. Gun Kurosawa. Gun Kurosawa. Samurai. Gue tak kayak ini sore. Iya. Lek dipasang kali ya. Ente? Aku Rahmat.Adani. Adani. Adani. Isi? Harus ngerti Art biasa art. Aku ngerti pengen unfollow. Nah, Masa jadi dino iki aku ketekanan kanca-kanca sing memang tekan masalah game. Aku pengen takok. Game iki ono duit apa ora sih rek? Aku nek game, iki nek game kabeh. Emang ono duit e. Ya. Masa pergi kira-kira ya ono duit enggak iki? Ono Mas, akeh. Iya, Mas. Lah jackpot. Iya, iya. Ya, akeh Mas asline. Cuma ya mungkin rencane jalur-jalure kadang kan orang gak ngerti arahnya nanti sih sing iso jackpot itu ya apa. Jadi gini, kayak game itu sing di ono di persepsi masyarakat. Wong tua-tuane kene bareng kan ngomong ini. Ojo game tok ae kon sinau-sinau kono lho kan gitu. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Persepsi itu benar apa salah? Wah, temenan lah itu Mas. Iya, asli. Itu ya. Mulai cilik ya ngerasa Iya. Terus bagaimana cara menyikapi itu sebenarnya ketika game itu tidak menjadi suatu hal yang positif gitu loh, seolah-olah dalam persepsi orang tua. negatif maksudnya. Ya, jadi tidak negatif kan dulu kesannya gitu. Ya, kalau tekan aku sih Mas, aku biasanya tak tutuno iki lho, Mah. Ternyata aku bisa menghasilkan kayak ini. Seperti inilah itu biasanya nanti orang tua itu langsung paham. Nah, tapi kanune hanya memang biasanya kesusahannya adalah ketika kita bahas apa game itu kan rata-rata kan arwahnya kesenangan. Iya. Padahal aslinya game itu kan kita belajarnya dewe kan ya lumayan angel. Terus ilmu-ilmunya kudu mumpuni. Nah, itu juga sama sing seperti di industri-industri lain juga. Jadi ketika kita profesinya wis mulai fokus di situ, aslinya nggak hanya melulu di game juga sih, kita bisa nyambung dengan itu. Tapi dari kalau pertanyaan nih, iso nggak masalah duit? Bisa ya? Iso. Paling akeh ini, kamu katakan sama ini kan game developer. Iya. Jadi sama kayak game. Game sing paling akeh dituku wong atau pesen sampean itu servis apa sampean gawe game dhewe terus kemudian dipublish. Nah, biasanya sih rata-rata, ya memang nggak jadi pukul rata, tapi rata-rata biasanya orang yang bikin IP, bikin DW, itu di suplai dananya tekan mereka servis. Oh, ono pesen ya? Bertahan hidupnya dari servis. Dari servis.
Itu yang pertama kali. Umumnya Pelan-pelan standarnya gitu. Celengan jadi IP. Karo sinau ya, karo sinau ya. Jadi IP. Nah, terus ketika punya IP, cara dodolane nang ndi? Wah, ini macam-macam. Macam-macam. Siji ae dhisik. Siji. Ah. Yang paling umum itu Play Store, Oh, Play Store, platform. platform HP mobile. Oke, sing ono di Indonesia. Yo. Tapi internasional kok platform Iya, iya. Pak, ya. Nah, sekarang tak lompat maneh. Iki ono Bolo Ciayo yang aku tahu itu sebuah platform ya. Ya. Iya. Itu sebuah platform. Punya platform. Punya platform. Punya Nah, itu ono Ciayo komik, ono Ciayo game, Ada memoris. Ada memoris. ada memoris gitu. Visual novel platform pertama di Indonesia. Apa Ciayo itu? Baskun. Ciayo. Eh, Oke. Like Ciayo ini sebenarnya sekarang ini tuh Ciayo itu adalah perusahaan digital entertainment. Cuman kita menggunakan pendekatan IP atau intellectual property. Kalau disebut kita IP development company masih belum. Karena untuk menjadi IP development company itu perjalanannya panjang sekali. Dan role model di Indonesia ini gak ono gitu. Jadi sulit sekali. Jadi mesti pelan-pelan sambil mencari rumus yang paling tepat untuk ke arah itu. Tapi untuk sustain yang panjang dan yang lebih besar nanti itu memang di IP. Tapi saat ini Ciayo ini punya dua divisi besar, yaitu satu Ciayo Comics, satunya lagi Ciayo Games. Nah, masing-masing ini sifatnya itu ya digital entertainment sebenarnya. Jadi orang itu terhibur dengan komik-komik di Ciayo. Itu pada dasarnya. Jadi menghibur dengan produk-produknya Ciayo. Nah, kalau Ciayo Games juga sama. Ciayo Games juga membuat satu games yang menghibur masyarakat gitu. Jadi entertain masyarakat. Tapi mungkin benang merahnya dari Ciayo itu kalau arek iso delok itu adalah kita itu banyak IP di dalamnya. Jadi nggak kosongan gitu. Misalnya kayak komik itu kan ya tentunya komik ya pasti ada karakter, ada cerita dan seterusnya. Terus kita ono season nih. Jadi ada season 1, season 2, season 3 dan seterusnya dilanjutkan. Ketika IP ini atau cerita ini tuh banyak disukai di dalam Ciayo Comics, kita memutuskan untuk melanjutkan cerita itu, melanjutkan di komik. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ, Mas. Jadi begitu sukses di Ciayo Comics, kita juga punya channel berikutnya yaitu di Ciayo Games. Nah, ketika sukses di Ciayo Comics, kita buatkan gamesnya. Gitu. Oke, sih. Ketika harus Ciayo nggak sih, Rek? Lek harus tak dadi iki Ciayo ya. Iki Ciayo komik, iki Ciayo komik. Iki lah Ciayo game golek iki. Download tadi. Sing memoris Ono mana aplikasi Oh, oke. memoris. Iki ana nih gini. Jadi kalau mau cari komik, mau cari game itu ada di Ciayo. Nah, terus korelasinya dengan Ciayo game, dengan teman-teman game, ini di mana gitu? korelasinya Nah, sangat berkorelasi sekali. Sangat gitu, berkorelasi ya. kan. Karena judulnya aja games ya. Iya. ya. Gemes lah ya. Iya. Games gitu. Paling gini, kalau games sih mungkin aku sedikit menjelaskan ini personal opinion juga dan pendapat di Ciayo juga. Jadi kalau game sendiri itu fasenya sudah memasuki fase berikutnya di dunia ya. Aku nggak cuma ngomongin di Indonesia toh. Fase pertama zaman dulu itu orang cenderung mencari gameplay yang unik. Gitu. Ada gameplay baru, rame di situ. Gameplay baru, rame. Mario Bros, platformer kan. Terus Mario Tetris, betul, misalnya Tetris atau pinball atau apa ya, banyak lah ya. Kalau sekarang ini karena sudah saking banyaknya games, apalagi ada smartphone, jadi ono Android itu, orang kan kayak banget gitu kan game. Gameplay gue sakit sing podo. Nah, sekarang ini fase yang lebih tinggi lagi yaitu orang-orang di games ini berkompetisi satu sama lain untuk menawarkan experience yang berbeda. Meskipun gameplay ini podo. Misalnya kayak platformer Mario Bros. Sampai misal delok di mana-mana ya, di Steam di apa. Sing platformer itu akeh, tapi experience-nya beda-beda. Ono sing menawarkan horor misalnya, zombie. Ono sing menawarkan adventure menyelamatkan putri kayak Liar lah pokoknya. macam-macam. Tapi itu loh gameplay ini gue podo. Nah sekarang makanya di Ciayo ini kita fokus ke experience itu kita ngomongin intellectual property, IP.
Itu yang ada juga di. Nah, ini di Game Dev Malang kita akan bekerja sama di situ gitu. Jadi sama-sama kita mengeksplor gitu. Bagaimana bentuk game sekarang yang cocok gitu. Karena Mas Amri pengenane ngomong ono game sing siji gawe ngono ya. Karena ono sing ngomong, "Oh iki aku tau nemu iki." Apa podo iki koyo ngene, swipe podo. Lek ngomong kayak ngono kan entek ya, Mas. Oh iya. Soalnya lek digoleki muake pasti. Memang gak ono era penemuan hari ini. Angel gitu. Ya. Nah, ini ditawarno invention. Nah, ini kita kerjasama di hal itu. Nanti bisa kita. Jadi Mas Andri apa studionya apa? Kalau aku Microsoft, Mas. Microsoft punya IP. Bisa juga berhubungan dengan Ciayo karena dia sebagai author. Apa itu? Kreator. Iya, sebagai kreator game ya. Yang ada di Ciayo. Ya. Itu salah satu dari iso boleh duit. Bisa. Ya memang biasanya kalau sama istilahnya kan dalam hal ini Jaya ini publish. Oke. Bisa menjadi aktor publisher. Nah, kalau saya cenderung di developer atau kreator. Jadi Mas Amri iku nggak game. Lek kabeh bingung kon iso nggak game, iso nggak komik, nggak apa segala macam, tapi kon gak ero carane dodolan untuk mengenalkan lebih luas. Ciayo menjadi salah satu solusi. Ya. Nah, sebagai solusi untuk mendapatkan share ekonomi. Itu caranya boleh duit ya, Bu? Nah, kalau di game sendiri memang harus dijelaskan kalau di dalam game sendiri itu banyak. Jadi ngomongin spesifik, sebagai contoh misalnya, jadi caranya kita dapat duit itu bisa dari in-app purchase atau IAP. Itu di dalamnya sampai main game biasanya di dalamnya kan ada tokonya kan, ada shop. Sampai bisa tuku skin, bisa tuku opo segala macamnya. Itu dapatnya dari situ bisa. Yang kedua dari ads atau iklan. Jadi pas kita main game, misalnya sebelum naik level ini dulu iklan. Nah itu juga pendapatan juga. Nah tergantung kita naruh iklannya di mana, banyak atau enggak gitu. Itu dua. Yang ketiga itu bisa juga native. Native itu berarti gamemu disponsori sama satu pihak tertentu yang akan bayari awakmu sekian tapi untuk kalau gaming. Nah ini juga salah satu turunannya mungkin client service kalau bentuknya. Dan itu nanti dibagi sendiri secara sistem yang ada di Ciayo kepada kreatornya. Jadi klienku kabeh lek kate masang iklan enggak perlu billboard tok ya, di game ya iso dadi golek duit kan. Saya tak gitu ya. Gran Turismo. Nah, ketika ngomongno iki game developer, kemudian iki publisher. Nah, kemudian iki kan gak yo akeh di Malang itu banyak juga ya. Tapi kan pastinya harus ada pertumbuhan yang harus terus ada teman-teman kayak sing SMP, SMK dan segala macam itu perlu diajari, dikasih informasi dan segala macam. Itu polanya gimana dalam relasi bisnisnya di dalam Ciayo sendiri? Ya intinya kalau bagaimana ini kan proses nurturing SDM. Yeah. Nah kita mulai pertama adalah edukasi kepada ya calon-calon kreator ini. Kita datang ke sekolah-sekolah, kita berikan edukasi kepada masyarakat, kepada bahkan juga kepada orang tua bahwa game ini bukan racun. Ya tergantung penggunaan ya. Segala sesuatu bisa menjadi racun kalau salah dosis ya. Iya. Tapi yang paling penting adalah ini merupakan satu vehicle ekonomi juga. Dan paling penting adalah bagaimana SDM ini bisa dikembangkan, diperkuat menjadi SDM yang mumpuni secara internasional, secara global karena game ini kan serapannya global. Nah ini sekarang ngomongin industri kreatif, game adalah bagian dari industri kreatif. Bagian dari industri kreatif, makanya disupport oleh pemerintah kan sekarang oleh Parecraft. Nah kita harus mulai dari sini, dari sisi yang paling kecil. Makanya kita harus rajin bikin workshop, bikin seminar, bikin acara-acara campaign di sekolah-sekolah, mulai tingkatan yang terkecil lah, ngomong level SMA, SMK yang outputnya adalah menghasilkan produk kan. Lalu sampai tingkatan university yang paling besar. Nah ini harus ada link and match. Nah ini yang belum terjadi selama ini, di mana kebanyakan perguruan tinggi ya saat ini hanya menempatkan game itu sebagai mata kuliah tambahan, hanya suplemen. Padahal untuk jadi kamu semakin gitu. Iya, betul. Mata kuliah dan fakultas apaan? Game ya? Ilmu komputer biasanya. Biasanya di bawah fakultas ilmu komputer. Tapi fakultas ilmu komputer sendiri tidak cukup. Karena game itu mediumnya besar, kita perlu
game designer, kita perlu writer, penulis, kita perlu sponsor artis, musik. kita perlu artis musik ya kan, animator. Nah ini kompleks industrinya. Maka saran saya tidak cukup di Fasilkom, harus ada dari bahkan bisnis ya. Kita mau bicara bisnis, ada yang mengembangkan bisnisnya, marketing dan sebagainya, itu perlu. Maka harus ada kolaborasi di sisi pendidikan. Kalau kita ngomong 3 tahun universitas, kita cukup fakultas ilmu komputer, perlu ada support dari fakultas sastra misalnya, untuk menghasilkan writer, fakultas ekonomi untuk menghasilkan marketing dan business development yang bagus untuk menggali pasarnya. Kemudian dari banyak bidang studi yang harus dikolaborasikan. Ini ekosistemnya luas ya. Tapi sama sebagai pelaku sendiri kesulitan nggak mencari orang-orang seperti itu? Uangnya mas. Nah, makanya rencananya kepingin itu kayak dewi. Kayak apa? Maksudnya nggak uang anyar. Kesulitan dia mencari SDM yang sebenarnya sudah bersyaratkan itu ada, dan itu belum ada link and match di sana. Yes, betul. Perkaranya adalah mungkin ya kendala di industri juga yang belum memberikan informasi yang proper mengenai kebutuhan di industri itu sendiri. Artinya selama ini masih dari sisi industri pendidikan yang mencoba untuk mendekati industrinya. Tapi belum banyak industri yang terjun langsung ke dunia pendidikan memberikan secara utuh gambaran apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh industri. Sehingga harus di-create di level tingkatan pendidikan. Apa saja yang harus di-create. Nah, Mas Hasan, kalau ngomongin kota Malang, sama nih yang cukup nekek lah di Malang ini ya, lahir gede merocot segala macam di Malang. Ngomongin game ini memang sesuatu yang menarik gitu ya. Tapi dalam artian ketika ngomong community base yang ada di kota Malang, gimana? Penggabungan korelasi antara game, desain dan segala macam itu. Dan mungkin sama juga winginan nih mungkin di pemerintahan mungkin secara sistem ya. Kira-kira apa yang bisa menjadi bagian di sana? Ya, jadi kita harus melihat bahwa kalau kita ngomong game itu ada aspek industri, kemudian ada aspek kalau kita tidak bisa hanya melihat dari perspektifnya user ya, pengguna game. Gitu. Nah, kemarin memang sedikit juga perlu kita pertanyakan. Indonesia lagi memperkuat e-sport gitu kan, tapi itu kan di satu sisi penggunaan konsumsi game. Padahal kalau kita melihat dari perspektif industri, game ini perputaran ekonomi duitnya gila banget. Anggap aja, tapi karena posisi kita saat ini kita tidak bisa merasakan secara real karena kita pengguna. Kita lebih banyak diposisikan sebagai pengguna. Nah, harusnya kalau kita bicara dari sisi pemerintah melihatnya di sisi industrinya. Nah, harusnya dari industrinya. Bagaimana kalau industri ini memang benar dibesarkan dengan proper, dengan baik, dengan metode yang benar, maka perputaran ekonominya juga gila. Daripada tadi kan kita sempat ngobrol ya, pengguna PUBG 3 miliar sehari keluar, devisa yang keluar gitu. Bukan devisa yang masuk gitu. Nah, padahal kalau kita bicara ke industri, harusnya kita berpikir bagaimana industri kita dibesarkan dengan layak, dengan metode yang benar, sehingga kita bisa bermain di nilai ekonomi itu masuk ke kita, bukan keluar dari kita. Nah, tapi kalau kita ngomong industri game, ya seperti yang tadi diinformasikan, memang itu tidak bisa hanya istilahnya ada satu sarjana game, nggak ada. Tapi menarik tuh ya. Nggak ada. Kalaupun itu diciptakan nggak akan ada yang kuat. Gitu. Karena ini multidisiplin ilmu. Gitu. Nah, ada dari sisi sastra, ada dari sisi desain, ada dari sisi programming, dari sisi animasi yang ilmunya berbeda-beda. Nah, polanya adalah kemudian kita punya sebuah metode bagaimana mempertemukan para pelaku ini, gitu ya. Kemudian menciptakan satu industri yang settle. Kadang teman-teman musisi tidak melihat bahwa ini adalah sebuah industri yang berhubungan dengan mereka, maksudnya. Teman-teman musisi mungkin berpikir menciptakan lagu, manggung, gitu kan, album dan. Padahal di dalam satu elemen industri game ada namanya musik komposer, di mana itu dibutuhkan untuk game, dan itu ada duitnya, ada nilai ekonomi yang bisa berputar di situ. Nah, hal-hal ini yang mungkin harus kita mulai edukasikan, gitu ya. Edukasikan, kita perlu mulai informasikan bahwa ini adalah sebuah industri, di dalamnya banyak disiplin ilmu yang terlibat, dan kalau ini kita kerjakan benar, ini satu potensi ekonomi yang sangat besar.
Jadi jangan hanya kemudian game dibatasi dari perspektif penggunaan. Oh, kita sekarang harus bikin atlet e-sport yang banyak. Tetap konsumen. Kita harus berpikir dari perspektif lain, ya kita harus mengembangkan industri game di mana kita akhirnya bisa menciptakan game-game sekelas Mobile Legends, sekelas PUBG yang digunakan secara global dan nilai ekonomi masuk ke kita. Iya, kalau ngomong game itu kan ya sajane lek kene kabeh sinau pertama kali adalah game, mulai game di keluarga dan segala macam. Itu kayaknya cukup sekali membuat kita belajar pada kebutuhan yang hari ini saya katakan adalah bisnis. Aku iki wong bisnis yang belajar juga dari game. Saya orang sarjana hukum yang ternyata saya masuk di area desain grafis dan periklanan. Dan bisnisnya adalah ya kita mulai dari game. Mari kita mulai dari game itu sendiri. Mas Gunawan yang cukup lama sekali di area ini gitu kan. Kenapa sih San bertahan sekali di area dunia game dan dunia game? Ya seperti tadi disampaikan Mas Asa, jadi dunia game ini prospeknya sangat luar biasa gitu, ke depannya. Jadi kalau kita melihat ini misalnya kan kita barometernya mungkin negara lain mungkin ya atau kawasan lain yang memang itu ada apa enggak gitu kan. Kan pertanyaannya gitu sebenarnya. Dan itu ada dan itu besar sekali gitu kan. Dari mulai Jepang, Jerman, apalagi US gitu. Industrinya ada. Di sana industrinya ada dan berjalan. Dan besar, bukan cuma asal berjalan kalau aja. di rating nih di Indonesia gitu loh masalah itu. Kira-kira di urutan 1 sampai 10 Indonesia urutan berapa? Indonesia tidak masuk di urutan 10 besar itu sama sekali kalau di urutan industri. Sorry to say. Tapi kalau urusan market, Indonesia ini salah satu market terbesar di dunia. Jadi yang pertama itu tambah ini gini tambah pancing tambah. Jadi buat menjala ya, bahkan bukan mancing lagi. Jala di sini tuh pancingnya bareng-bareng. ini gila-gilaan. Luar biasa. Meskipun kalau di game itu kan di industri game ada istilahnya ini ya apa namanya ya ARPU lah atau average revenue per user gitu ya. Per pay-nya beda lagi. Nah, di Indonesia itu mungkin agak rendah gitu. Enggak terlalu gede. Artinya banyak orang Indonesia yang enggak terlalu willing to pay gitu. Untuk spend duit itu enggak gede gitu. Tapi karena jumlah penduduk kita banyak, nah ada certain games ya, certain types of games yang cocok untuk market semacam ini. Dan orang luar itu sudah tahu kuncinya. Oh, kalau di Indonesia saya pakai strategi ini. Ini orang luar yang tadi disebutkan, misalnya kayak PUBG atau Mobile Legends atau something. Mereka punya strateginya dan it works dan berhasil gitu. Revenue-nya mereka luar biasa. Asal kita tahu kuncinya aja sebenarnya. Tapi memang begitu. Jadi rendah. Jadi orang Indonesia nggak terlalu willing to pay direct gitu. Kalau Jepang misalnya, Jepang itu kebalikannya, mereka jumlahnya cukup sedikit tapi belanja spendernya itu whale semua, jadi gila-gilaan gitu. Mereka untuk bayar karakter tok gitu beli juta-jutaan itu nggak ada masalah bagi mereka. Terus saya kira ngomong sekolah nih, sekolah game apa sebutannya dan artisan, kira-kira kan ada dua nih, jadi karyawan sampai jadi pengusaha ya. Lah jadi karyawan gitu lah, aku mlebu di satu studio game gitu. Iku gajinya cukup gimana kira-kira? Ini ngomongin di Indonesia apa? Di Indonesia. Di Indonesia. Di Jakarta langsung boleh. Di Indonesia itu. Tadi ini wong tuane cek nyekolah anak kan dadi game juga cek anak jelas kira-kira. Jadi gini, yang bisa tak pastikan adalah profesi itu ada. Ya, yang jelas profesi itu ada. Tapi kalau untuk besar apa enggaknya menurutku tergantung posisinya juga. Jadi Indonesia kan juga ada fresh graduate lah ya. Fresh graduate ya lumayan bisa gitu, ada. Cuman itu berapa kira-kira? Range-nya? Range. Ya kalau UMR ya sesuai sama kotanya masing-masing. Masuk. Pasti tidak di bawah UMR karena skill yang dibutuhkan juga cukup tinggi. Dan satu lagi keuntungannya adalah karena sumber daya manusia atau SDM di spesifik di bidang game ini cukup langka di Indonesia, terutama yang tahu. Studio game yang sudah ada itu biasanya open buat negosiasi karena mencarinya itu sulit, Mas. Nah, gitu. Open for negotiation. Beda ya kalau sudah satu itu berpeluang sekali karena nggak banyak orang yang berpeluang. Bergaining posisinya Lumayan. Mas, sama nggak jadi pengusaha nih gitu kan? Yang technical ya, business owner gitu. Kira-kira oleh ngomong range gitu, kan mas ini oleh 2000 UMR apa nih UMR? kalau ngomong angka wae. Kalau nggak keberatan buka angka nggak apa-apa. Ini dilihat Dirjen Pajak. Iya. Saya kan sudah
banyak buah ya. Jadi supaya anu lah. Jadi memang di dunia game jadi karyawan pun ada duitnya. Lah ono wong tuwa ndelok. Tahun wingi aku nggawe searek itu paling enggak apa-apa. 1 juta. Searek. Iku karyawan ya. Ya. Nah, Dan itu pun juga 4 jam kerja, sisanya tulinan game bareng-bareng. Makanya akhirnya wis ownernya luwih akeh apa luwih didi? ya apa yang ngomong ya? Kalau ngomong Pertanyaannya pasti yang menjebak. Ya. Jadi mungkin kalaupun ngomongin game, kita hari ini mungkin sepakat bahwa memang game adalah sebuah area industri kreatif yang mampu mendapatkan income. Itu potensinya besar sekali. Jadi saya hanya pesan pada siapapun orang yang mengatakan game itu nggak baik, itu mungkin dari sisi pengguna. Ketika berlebihan. Benar. dan pengguna dengan dosis yang salah. Dengan dosis yang harus. Ya, kalaupun seumpamanya teman-teman mempunyai karya tentang komik, mungkin bisa menjadi salah satu platform Ciayo, menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan income itu. Di Malang itu sepakat ya kalau semuanya memang lokomotifnya adalah aplikasi dan game. Iya, sebagai sebuah industri masa depan, umurnya masih panjang, ke depan peluangnya berkembang sangat besar. Iya, ini memang Di Malang ada katanya ada roadmap-nya juga. ada, sudah kita siapkan roadmap 5 tahun ke depan, tapi ya tetap harus berevaluasi kan gitu. Dan yang lebih penting dijalankan. Kalau cuma jadi dokumen ya buat apa? Iya. Mas Dani, kalau semuanya ada langkah konkret, mungkinkah Ciayo bekerja sama dengan komunitas yang ada di Malang, kemudian dengan pemerintah di Kota Malang itu membuat sebuah sebuah event gerakan gitu loh bahwa game itu ada duitnya. Semuanya seperti itu gerakannya. Game itu bukan racun, tapi kalau dosisnya salah. Betul. Mungkinkah? Betul. Setuju, itu sangat possible. Karena tadi sudah diungkapkan Mas Amri kan, bahwa selama ini komunitasnya sudah berjalan dan masih produktif kan. Tinggal bagaimana kami sebagai yang publish mungkin gitu ya, melihat ada nggak potensi yang bisa kita angkat, kita marketingkan menjadi sebuah produk yang menghasilkan skala ekonomi. Nah, dalam hal ini kami juga sangat gembira bahwa Ciayo sendiri itu juga rootnya bersumber dari anak-anak Malang gitu kan, Mas Gunawan, saya, Malang apa? Malang. Ini kita harus bangga juga bahwa anak-anak Malang itu produktif dan jago-jago loh di bidang apps dan game gitu kan. Nah, kita pingin juga dalam hal ini mengangkat kekhasan Malang dalam arti bentuk produk game ini yang kita adopsi. Karena kan namanya anak ya, nggak cuma anak kandung ya. Makin banyak anak, makin banyak rezeki. Jadi mengadopsi anak sebanyak mungkin menambah rezeki kita. Kita pingin berkolaborasi, bersimbiosis mutualisme dengan game developer Malang, dengan kita mengadopsi game-game sebanyaknya yang didevelop oleh anak-anak Malang. Untuk nasional skalanya dan juga dunia. Sebagai langkah konkret mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa game itu memang ada duitnya. Ada. Dan Ciayo menjadi salah satu bisnis yang bisa katakan adalah hari ini adalah bisnis sharing, bukan bisnis owning. Kalau dulu ngomong bisnis owning itu adalah bisnis sendirian. Tapi hari ini adalah bisnis sharing. Ciayo menjadi salah satu platform untuk kesempatan teman-teman games mencari duit bersama-sama. Dan bisa dikatakan Malang siap untuk berkolaborasi dengan siapapun juga, salah satunya adalah Ciayo. Betul. Saya pikir hari ini kita cukup singkat untuk mengatakan saya terima kasih buat teman-teman. Dalam waktu 30 menit ini kita ngobrol bahwa game itu menjadi sumber ekonomi. Sampai ketemu mana sama aku, Dadi Wahyu Cak. Salam sobat.